Hai teman-teman cinta tanam, apa kabar kalian semuanya? Ya, pada video kali ini kita akan membahas salah satu anggrek favorit ibu-ibu ya. Ini sebenarnya udah sering sih dibahas, tapi nggak apa-apa bahas lagi. Mumpung lagi banyak yang berbunga. Ini kalian bisa lihat di depan saya ini anggrek apa? Yuk, ada yang bisa tebak? Ayo, ada yang bisa tebak? Komen di bawah. Ini anggrek apa kira-kira? Sebelum saya kasih tahu. Ayo ibu-ibu komen di bawah. Anggrek apa ini? 1, 2, 3. Ya, ini adalah anggrek Cattleya teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan betapa besarnya bunganya. Lihat, seluruh telapak tangan saya itu ketutupan bunganya. Nah, kali ini pada video kali ini kita akan sharing tentang anggrek ini ya, bagaimana cara nanamnya, cahayanya, dan lain-lain. Oke, terus saksikan videonya sampai habis. Ya teman-teman, anggrek Cattleya itu sudah terkenal merupakan salah satu anggrek yang memiliki bunga dengan kecantikan yang luar biasa. Nah, cara menanamnya bagaimana? Karena ibu-ibu ini banyak yang mengeluh bisa menanamnya tapi tidak bisa membungakannya. Yang pertama mungkin berpengaruh juga di media tanamnya ya teman-teman. Media tanam yang baik itu membuat Cattleya subur seperti itu. Nah, Cattleya itu menurut saya ya teman-teman, untuk jenis yang seperti ini tuh kayak ya jenis mentini dan segala macam itu, kalau mau kalian berbunga itu yang pertama adalah pastikan cahayanya cukup ya teman-teman. Kebanyakan Cattleya itu biasanya kalau misalkan terlalu teduh sekali itu agak jarang berbunganya, tetapi ketika cahayanya cukup seperti ini nih, kalian bisa lihat sendiri kan cahayanya tuh dia hangat dan terang ya teman-teman. Kalau bisa itu terkena matahari 2-3 jam lah ya sinarnya, jadi dia masih ada sinar mataharinya. Biasanya itu makin cukup sinar mataharinya maka dia produksi bunganya untuk Cattleya itu makin bagus ya teman-teman. Tapi itu bergantung jenis Cattleya-nya juga sih, agak bingung. Misalkan kalian mau beli Cattleya dari silangan-silangan yang memang mudah berbunga ya teman-teman, atau kalau mau yang sering berbunga ya ini Cattleya pink ini ya teman-teman. Itu kalau di sini namanya apa sih, lupa tadi yang saya sebutin itulah. Nah, itu dia lebih sering berbunga teman-teman. Jadi kalau misalkan yang indukannya dari yang aneh-aneh itu biasanya agak susah berbunganya ya teman-teman. Tapi untuk Cattleya yang pink-pink ini nih, itu biasanya berbunganya lebih cepat. Jadi pastikan kalian beli jenis yang memang sering berbunga. Nah, kayak yang pertama tadi itu, yang pertama tuh berbunganya itu agak lama teman-teman, tapi sekali berbunganya besar. Nah, ada juga yang berbunganya itu sering tapi bunganya kecil-kecil ya, seperti itulah ya. Nah, untuk media tanam teman-teman, ini sama seperti anggrek pada umumnya ya. Iya, mentini namanya, lupa. Nah, anggrek Cattleya mentini ini yang paling sering berbunga ya teman-teman. Tapi untuk kalau misalkan kalian mau punya anggrek lain juga selain mentini itu sangat bisa sekali. Tapi ya itu kunci yang utama dalam perawatan anggrek adalah sabar ya teman-teman. Tidak bisa dia selalu berbunga, pasti ada masa jedanya juga biar anggreknya sehat. Justru anggrek yang selalu berbunga itu nanti pertumbuhan akarnya juga akan terganggu. Kenapa? Karena sebuah energinya itu biasanya akan dihabiskan untuk selalu berbunga, sehingga dia mungkin lupa bertunas atau beranak, atau akarnya nanti lupa untuk berjalan-jalan seperti itu ya. Untuk media tanam kita balik lagi, itu sama seperti anggrek pada umumnya ya. Gunakan media tanam yang poros teman-teman. Di sini nih kita pakai arang biasanya, atau bisa pakai akar pakis dan lain-lain. Nah, peletakannya cuma di sini aja, bisa di pot, bisa di pohon, diikat juga. Kenapa di pot aman sebenarnya? Karena Cattleya ini tipe jenis anggrek yang kalau misalkan bertunas itu nggak terlalu jauh kayak anggrek hitam ya teman-teman. Kalau anggrek hitam kan bisa sejengkal tuh dia maju. Kalau Cattleya ini ya paling sejari selunjuk gitu dia majunya. Jadi untuk tanam di pot itu masih dalam kondisi aman, tetapi letakkan di tempat-tempat yang tinggi dan banyak angin ya teman-teman. Itu kunci utama dalam memelihara anggrek apapun juga itu. Jangan letakkan di tempat yang terlalu lembab, kemudian tertutup, tidak ada angin, cahayanya tidak sesuai dengan kebutuhan anggrek tersebut. Maka sudah dipastikan yang pertama ketika ibu-ibu melakukan itu ya itu tadi kurang subur, tidak mau berbunga, dan kemungkinan busuk ataupun mati seperti itu. Yang pertama yaitu tadi pahami. Nah, kalian bisa taruh di atas kayak gini. Nah, sebenarnya dia tanpa media pun bisa hidup teman-teman. Tuh lihat, medianya nggak ada sama sekali. Nah, tuh. Ini bunganya kecil teman-teman. Ini termasuk yang salah satu yang sering berbunga juga. Ini merupakan silangan ya antara Brasvolva dan Cattleya. Bunganya kecil-kecil seperti ini. Dan ya cakep sih bunganya. Tapi kalau saya sih favorit yang pink tadi itu, mentini tetap. Ada banyak tuh yang mirip tapi bukan mentini teman-teman. Karena anggrek Cattleya itu banyak yang pink juga bunganya tapi berbeda jenisnya. Ini bunganya udah mau gugur. Ini digantung nih di atas nih.
Media tanamnya pakis caca. Oke. Kebanyakan nih di sini pakai pakis caca ataupun arang. Jadi bagi ibu-ibu yang mungkin pemula yang mau tanam Cattleya pakai arang, pakis caca, kasih kadaka sedikit. Ini ada yang bagus teman-teman. Ada salah fokus sama anggrek ini. Bagus banget ya bunganya. Apa ini namanya? ID-nya. Ada yang tahu nggak ID-nya apa nih? Bunganya keren kayak anggrek bulan. Cakep ya. Tuh ini cuma digantung kayak gini aja medianya. Jadi iya sebenarnya. Oh ini teman-teman salah fokus juga nih sama anggrek telur ceplok yang rumpunan gede. Sebenarnya ini rumputnya nggak gede sih teman-teman. Ini ada beberapa rumpun yang dijadikan satu. Nah ini juga bisa berlaku untuk Cattleya kalian. Kalau misalkan kalian mau anggreknya kelihatan gede tuh kayak beberapa rumpun tuh bisa digabung kayak gini teman-teman. Tapi ini bukan anggrek Cattleya ya. Ini tuh telur ceplok. Ini bunganya wanginya tuh wangi permen karet dan medianya hanya diikat di pakis bulat gitu, digabung disatukan jadinya seperti ini subur. Nah intinya yang poros, tidak terlalu banyak mengandung air, tapi bergantung jenis anggreknya juga ya teman-teman ya. Tapi kebanyakan Dendrobium itu suka media tanam yang poros. Oke nih gini nih contohnya tuh kan, cuma nempel-nempel gitu aja, nggak yang kayak terlalu banyak moss putih dan lain-lain. Karena kalau Dendrobium ya terlalu banyak moss putih biasanya loh saya ya teman-teman, tapi nggak tahu kalau pengalaman teman-teman yang lain itu akarnya jalan tapi biasanya nggak banyak ya, dia cuman berhenti di situ. Oke kita kembali ke Cattleya. Nah ini salah satu contoh media tanamnya ya teman-teman. Dan lihat cahayanya tuh, dia terang hangat gini teman-teman. Ini bagus sekali untuk Cattleya yang seperti ini, jadi hangat terang. Kalau misalkan kekurangan cahaya gimana bang? Ya bisa juga, tapi biasanya berbunganya mungkin lebih jarang daripada yang terkena cahaya yang cukup nih. Media tanamnya arang, kemudian ya cuman begitu aja teman-teman. Tuh ditaruh dengan pot yang nggak lebih lebar dari sejengkal ini, dia bisa bertahan bertahun-tahun karena memang setiap ruas cabang barunya itu tidak terlalu jauh daripada batang utama yang tuanya seperti itu. Jadi dia kalau Cattleya sih aman sih di pot ya teman-teman. Jadi kalian bisa di pot. Yang penting itu tadi peletakannya. Kalau bisa letakkan di tempat-tempat yang pertama tadi cahayanya cukup, kemudian anginnya jangan letakkan di tempat yang tersembunyi di bawah-bawah rak gitu. Kalau bisa tempatnya makin tinggi makin bagus gitu ya. Karena apa? Karena anginnya kan biasanya kalau misalkan terbuka anginnya lebih bagus sehingga ya sirkulasi udaranya lancar seperti itu Pak. Kayak orang juga lah, kalau orang kan ada di lapangan yang ada di ruangan yang pengap gitu, gimana rasanya gitulah tanamannya menderita. Jadi makin bagus ya waktu hidup makin baik juga pertumbuhannya. Nah contohnya kayak gini, kalau misalkan kalian beli yang ada sabut kelapanya nggak usah dibuang, tinggal ditambahin arang aja kayak gini tuh. Jadi deh, dan jangan lupa gunakan pot-pot yang mempunyai banyak lubang ya teman-teman, dan media tanamnya jangan yang dicaca terlalu halus, tapi gunakan arang-arang yang agak besaran kayak gini nih, biar di antara celah-celah arang itu tetap ada udaranya, sehingga di dalam sana meskipun akarnya masuk ke dalam itu kemungkinan untuk mati atau berhenti jalannya itu kecil, jadi bisa diminimalisir seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah di sini nih ada banyak nih, lihat cahayanya itu begini teman-teman tuh, terang kan, hangat. Meskipun di atasnya kalau misalkan kalian nggak mau kena matahari secara langsung, bisa dikasih plastik UV biar tetap hangat ya teman-teman. Karena sejatinya anggrek itu bisa kayak 12 jam kena sinar matahari, tapi kalau pengalaman saya biasanya yang 12 jam itu karena sekarang itu panas sekali ya, hampir menyengat sekali karena iya pokoknya panas sekali, biasanya kuning ya, pertumbuhannya juga kurang maksimal. Jadi pastikan saja cahayanya cukup ya teman-teman ya. Tuh kalau ini media tanamnya itu udah lumutan, tapi ini media tanamnya aman ya teman-teman. Kenapa? Karena memang di sini humidity atau kelembapannya bagus tapi tidak becek ya teman-teman. Nah justru teman-teman anggrek yang apa sih banyak sih kayak moss hijaunya ini tuh biasanya akarnya tuh lebih subur teman-teman. Nggak tahu kenapa ya. Saya biasanya nanam anggrek baik itu Dendrobium, Cattleya, kalau akarnya itu ditumbuhi yang kayak hijau-hijau sana itu loh teman-teman, itu lebih subur. Dan jangan lupa perhatikan cahayanya ya teman-teman ya. Oke. Nah kalau misalkan kalian paham cahaya, kayak kalian nanam Phalaenopsis, cahayanya seperti apa, kan dia suka yang teduh, dingin gitu ya. Jadi jangan samakan semua anggrek itu kebutuhan cahayanya, tetapi memang setiap jenis anggrek berbeda-beda. Jadi kalau kalian paham kebutuhan cahayanya, insya Allah nanti
dia akan lebih tumbuh subur dan lebih bagus teman-teman, sudah pasti ya. Oke, ini ya banyak anggrek dasi kayak Phalaenopsis, Bulbopilum, itu jenis-jenis anggrek yang punya kebutuhan cahaya yang rendah ya teman-teman. Jadi jangan kalian letakkan di tempat yang cahaya mataharinya itu kebanyakan. Kenapa? Akhirnya pertumbuhannya kurang bagus dan kurang sehat. Kayak Dendrobium kan, Dendrobium kalau kalian letakkan di tempat yang terlalu teduh gitu ya, pertumbuhannya kurang maksimal, pembungaannya kurang maksimal gitu, karena dia merupakan jenis anggrek yang mau di tempat-tempat yang terang, cahayanya banyak, hangat, panas, seperti itu ya teman-teman ya. Sama seperti Cattleya tadi. Jadi pastikan kalian paham kebutuhan cahaya setiap anggrek, bagaimana maunya dia, bagaimana cahayanya dia, bagaimana media tanamnya. Maka mudah-mudahan kalian akan mempunyai anggrek yang subur dan sehat. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton videonya sampai sini. Terima kasih sudah mendengarkan saya mengoceh dari tadi. Jangan lupa videonya di like, di sharing, dan di komen. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Happy gardening. Dadah.